Hai Sobat Kece Pikong 1996. Apa kabar semuanya? Jadi gini, kalau kamu lagi pengen mengenal seseorang lebih dalam dan mau tahu apakah dia cocok sama hidup kamu, apalagi kalau ada rencana buat serius atau menikah di masa depan, penting banget buat perhatiin gimana cara kamu mengenal dia. Kamu harus ngerti gimana dia mikir, gimana caranya dia bertindak, dan apakah nilai-nilai yang dia pegang sejalan sama kamu. Jangan cuma mengandalkan belajar sambil jalan tanpa ada niat serius buat cari tahu lebih dalam. Salah satu kesalahan besar yang sering terjadi adalah nggak ngecek baik-baik sejak awal. Banyak cerita soal orang yang menikah dan baru sadar kalau pasangannya ternyata nggak cocok karena mereka terlalu terpesona sama penampilan atau sikap manis, tapi nggak benar-benar kenal siapa dia sebenarnya. Jadi, jangan skip langkah-langkah penting ini. Ada beberapa pertanyaan yang bagus buat ditanyakan di tahap awal hubungan. Nggak perlu nunggu lama, tanya aja secepatnya, tapi tentunya dengan cara yang santai, bukan kayak interogasi. Jadi, langsung aja kita obrolin hal-hal ini, dan lihat gimana respon dia saat kamu menanyakan hal ini. Oke, sekarang kita masuk ke beberapa pertanyaan yang sebaiknya kamu tanyakan, dan salah satu yang penting adalah tentang pandangan dia soal ketertarikan fisik dan menjaga penampilan dalam hubungan. Salah satu masalah umum yang sering merusak hubungan tapi jarang dibahas adalah hilangnya ketertarikan. Banyak orang merasa malu atau nggak enak buat ngomongin ini, jadi mereka fokus ke masalah-masalah lain, padahal seringkali masalah itu mulai muncul setelah ketertarikan hilang. Buat kebanyakan orang, ketertarikan itu penting banget. Nah, kalau kamu merasa ketertarikan nggak begitu penting buat kamu, nggak masalah, lakukan apa yang menurut kamu benar. Tapi kalau buat kamu ketertarikan itu penting dan bisa memengaruhi bagaimana kamu menjalani hubungan, penting banget untuk membahas ini sejak awal. Nggak semua orang punya pandangan yang sama soal ini. Jadi kamu perlu tanya, seberapa penting ketertarikan fisik buat dia dalam hubungan, bahkan setelah menikah? Seberapa penting buat dia untuk terus menjaga penampilan? Intinya, jangan takut buat jujur dan ngobrolin soal ini. Kalau kamu udah jelas sejak awal, kamu bisa selalu kembali ke pembicaraan ini kalau nanti ada masalah, dan kamu nggak perlu merasa bersalah karena udah bilang dari awal gimana perasaanmu soal ini. Jadi, bicarakan dengan jujur, dan pastikan ini dibahas. Pertanyaan penting lainnya yang perlu kamu tanyakan di awal hubungan adalah apa yang membuat seseorang merasa dicintai. Ini penting, karena dalam hubungan jangka panjang, seringkali ada disconnect, di mana seseorang mungkin mencintai pasangannya, tetapi tidak tahu cara menyentuh hati dan membuatnya benar-benar bahagia. Seringkali, orang berharap pasangannya bisa membaca pikiran, tanpa harus mengatakan apa yang mereka butuhkan. Meskipun ini tidak adil, tetap penting bagi kamu untuk mencoba memahami apa yang sebenarnya membuat pasanganmu merasa dicintai. Salah satu cara untuk mendapatkan kejelasan adalah dengan bertanya langsung. Seperti apa yang membuat dia merasa dicintai? Atau apa bahasa cintanya? Jika dia enggan memberikan jawaban yang jelas, tetaplah berusaha untuk memahami apa yang penting baginya. Tapi, pastikan juga kamu bisa secara konsisten memenuhi kebutuhan tersebut tanpa merasa terbebani. Sebagai contoh, jika dia butuh banyak waktu berkualitas bersama, tetapi kamu tipe yang butuh ruang pribadi, kamu harus jujur pada diri sendiri apakah kamu bisa memberikan itu. Percakapan seperti ini membantu kalian melihat sejak awal apakah benar-benar cocok atau tidak. Pertanyaan lain yang penting buat ditanyain di awal hubungan adalah tentang pandangannya soal peran pria dan wanita dalam hubungan serius. Sekarang ini, ada yang masih pegang peran tradisional, ada juga yang ngerasa nggak perlu ada peran sama sekali. Jadi, penting banget buat tahu gimana dia lihat dinamika ini, dan apakah sejalan sama kamu. Kalau pandangan dia beda, jangan buru-buru mutusin hubungan. Coba obrolin dulu, siapa tahu cuma salah paham, atau bisa nemu jalan tengah. Tapi kalau emang nggak ketemu titik temu, ya udah, mungkin emang nggak cocok dan lebih baik move on. Soal peran, meskipun kamu nggak percaya banget sama peran gender,
Biasanya hubungan lebih lancar kalau masing-masing udah jelas perannya dan saling melengkapi. Jadi, mendingan obrolin aja dari awal. Gimana dia lihat peran dalam hubungan, mau semuanya 50/50? Atau mungkin dia lihat pria sebagai pemimpin dan penyedia, sementara wanita lebih ke pengasuh. Jangan jadikan ini ajang debat atau baper kalau pandangannya beda. Kalau nggak cocok, nggak apa-apa. Tinggal lanjutkan hidup. Yang penting, kamu udah tahu gimana dia lihat hal ini. Pertanyaan lain yang penting banget buat ditanyain di awal hubungan adalah tentang kebiasaan belanja dan pandangannya soal uang dalam hubungan. Di zaman sekarang, banyak wanita yang punya penghasilan sendiri, dan kadang pria mikir kalau dia udah punya duit sendiri. Jadi nggak perlu khawatir soal uang. Tapi, jangan salah, meskipun kalian punya duit masing-masing, cara dia mengelola uang dan pandangannya soal uang bakal memengaruhi hubungan kalian. Misalnya, ada wanita yang punya penghasilan tetap, tapi langsung habis buat belanja tiap bulan tanpa ada tabungan atau dana darurat. Kalau kamu nggak masalah dengan gaya hidup kayak gitu, ya silakan. Tapi yang penting, kamu paham apa yang kamu hadapi. Kamu perlu tahu apakah dia orang yang hemat atau suka belanja, apakah dia suka hal-hal mewah atau lebih suka hidup sederhana. Selain itu, jujur sama diri sendiri juga penting. Jangan pura-pura ikut gaya hidupnya kalau sebenarnya kamu nggak nyaman atau nggak bisa terus-terusan kayak gitu. Itu cuma bikin kamu nggak bahagia dan bakal menimbulkan ekspektasi yang nggak realistis di hubungan kalian. Ngomongin soal uang juga termasuk membahas hal-hal seperti kredit. Nggak perlu langsung tanya soal skor kredit di awal, tapi penting untuk tahu apakah dia punya masalah keuangan yang serius. Misalnya, kalau dia punya skor kredit buruk, cari tahu kenapa. Karena kadang itu bisa disebabkan oleh sesuatu di luar kendali dia, seperti tagihan BPJS. Yang jelas, obrolin juga gimana cara kalian mengelola uang bersama nantinya. Apakah semuanya digabung dalam satu akun, atau ada pembagian tertentu? Lebih baik bahas ini dari awal daripada nanti menunda, dan malah ketahuan belakangan kalau kalian nggak cocok dalam hal ini. Semakin cepat kalian tahu, semakin sedikit waktu yang terbuang di hubungan yang nggak bakal berhasil. Pertanyaan penting lainnya yang bisa kamu tanyakan di awal hubungan. Tanyain tentang pet peeves, atau hal-hal yang bikin dia ilfeel, dan juga deal breakers-nya. Jadi gini, banyak pria yang merasa hubungan mereka baik-baik saja, tapi tiba-tiba hancur dan mereka nggak ngerti kenapa. Bisa jadi karena mereka nggak tahu apa yang sebenarnya bikin pasangannya terganggu atau nggak nyaman. Nah, dengan membahas pet peeves ini, kamu bisa lebih tahu apa yang harus dihindari biar nggak tanpa sengaja ngerusak hubungan. Misalnya, hal-hal kecil yang menurut kamu sepele, tapi ternyata buat dia itu besar. Seperti soal seberapa sering kalian harus berkomunikasi, atau gimana kalian memperlakukan momen-momen spesial. Kadang kita punya kebiasaan sendiri yang beda, jadi penting buat ngobrolin hal-hal kayak gini dari awal. Kalau gue pribadi nggak suka pasangan gue masih saling follow atau temanan sama mantannya. Kalau doi nggak menuhin itu, ya gue bakal lepasin dia secinta apapun gue. Lalu, bahas juga soal apa yang dia anggap sebagai selingkuh atau perilaku yang nggak pantas. Ini penting, karena persepsi orang soal ini bisa beda-beda. Misalnya, mungkin menurut kamu ketemu teman lama untuk makan siang itu nggak masalah, tapi buat dia, itu udah kelewatan batas. Jadi, lebih baik diskusi dulu daripada nanti menimbulkan masalah. Terus, soal selingkuh, jangan anggap semua orang punya pandangan yang sama. Ada yang nganggap flirting aja udah selingkuh, ada juga yang baru nganggap serius kalau udah ada kontak fisik. Jadi, obrolin dulu biar nggak ada salah paham. Intinya, jangan fokus buat ngebuktiin kalau pandangan kamu yang paling benar, tapi lebih ke memahami pandangan dia dan menentukan apakah kalian cocok atau enggak. Dengan ngobrolin hal-hal ini dari awal, kamu bisa menghindari banyak masalah di kemudian hari dan memastikan kalau kalian ada di halaman yang sama. Oke, terakhir dan gak kalah penting. Jadi, buat kamu yang punya keyakinan spiritual, penting banget buat nanya pandangan spiritual pasangan kamu. Di luar sana banyak banget kepercayaan yang beda-beda. Dan kalau nggak selaras, bisa jadi masalah di hubungan. Mungkin awalnya kelihatannya nggak penting, tapi sebenarnya bisa berdampak besar di kehidupan sehari-hari kamu.
Kamu bisa aja ketemu orang yang kelihatannya keren banget, tapi kalau dia terlibat dalam spiritualitas yang negatif, itu bisa ngerugiin kamu. Jadi, penting buat ngobrolin hal ini dari awal. Kebanyakan orang bakal jujur kok kalau ditanya dengan baik, jadi nggak perlu takut buat nanya. Kamu perlu tahu apa yang bakal kamu hadapi, karena kepercayaan itu biasanya bawa prinsip-prinsip tertentu yang bakal mempengaruhi hubungan kalian. Misalnya, dia punya kepercayaan tertentu, tapi apakah dia benar-benar ngejalaninnya atau cuma nama aja? Ini semua perlu dibahas biar kamu nggak terjebak dalam situasi yang nggak cocok buat kamu. Kalau pasangan kamu nggak mau ngebahas ini, itu bisa jadi tanda bahaya. Komunikasi yang terbuka dan jujur itu kunci buat hubungan yang sehat. Jadi, meskipun nggak selalu enak, lebih baik tanyain sekarang daripada nanti malah kena masalah yang lebih besar. Oke guys, itu aja untuk hari ini. Semoga memberikan sedikit wawasan buat kalian. Makasih udah nonton ya, dan sampai jumpa di video berikutnya teman-teman.